Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Keadaan kembali memperlihatkan Pulau Hachinosu di mana ada Ben Beckman yang sudah selesai beristirahat walau tenaganya baru pulih sedikit. Alasan mengapa dia butuh waktu untuk memulihkan stamina karena belum lama ini Ben Beckman terlibat pertarungan sengit melawan Kuzan. Dalam pertarungan tersebut, dia juga melancarkan suatu jurus dengan kekuatan besar yang membuat Kuzan langsung terpental. Jadi tentu tenaganya benar-benar terkuras. Setelah selesai beristirahat sejenak, Ben Beckman mulai berjalan ke tengah pulau. Perjalanannya tentu tidak mulus karena ada cukup banyak bawahan dan aliansi Kurohige yang bermunculan untuk menghalangi Ben Beckman. Mungkin sebagian dari mereka berpikir karena Ben Beckman sekarang sudah lelah akibat berbagai pertarungan sebelumnya, maka akan lebih gampang untuk mengalahkannya. Namun pemikiran itu sangat keliru karena Ben Beckman bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah sambil terus berjalan. Ben dengan tenaga yang tersisa sedikit saja masih terlalu kuat untuk para bawahan aliansi Kurohige itu. Sementara itu, di area lain ada Kuzan yang terluka dan berjalan sambil kesakitan akibat serangan dari Ben Beckman tadi. Alasan kondisi Kuzan menjadi seperti itu memang karena dampak dari serangan Ben Beckman yang sangat kuat. Tapi selain itu juga tentu karena tenaganya memang sudah banyak terkuras setelah melalui banyak pertarungan. Di sana Dokyu datang menghampiri Kuzan. Dia pun menawarkan suatu ramuan aneh untuk menambah energi secara instan. Bahkan ramuan itu bisa meningkatkan kekuatan fisik juga untuk sementara waktu, seperti yang pernah dia lakukan terhadap Sanjuan Wolf. Tapi di balik ajaibnya ramuan tersebut tentu ada efek samping juga. Setelah khasiat dari ramuan itu habis, penggunanya akan merasakan rasa sakit yang luar biasa, bahkan berpotensi langsung tumbang jika tidak kuat menahan rasa sakit itu. Kuzan yang sudah tahu soal ramuan tersebut pun langsung menolak tawaran dari Dokyu. Bukan karena Kuzan takut akan rasa sakit dan efek sampingnya, melainkan dia tahu hasil dari ramuan tersebut hanya bersifat sementara saja. Dan apabila nanti khasiatnya sudah habis, maka dia akan kehabisan tenaga secara total dan tidak bisa bertarung ke depannya nanti. Jadi dia bertanya kepada Dokyu, apakah sang dokter itu membawa obat penambah stamina biasa selain dari ramuan tersebut. Obat penambah stamina biasa adalah obat umum yang tidak memiliki efek samping, jadi lebih aman untuk kondisi kedepannya nanti. Obat stamina biasa itu memang hanya akan memberikan energi yang relatif kecil, tapi hal itu sudah cukup untuk membantu Kuzan bisa bangkit lagi. Dokyu ternyata membawa obat seperti itu juga, sehingga dia segera memberikannya kepada Kuzan untuk segera dikonsumsi. Obat itu terlihat seperti obat-obat umum yang biasa dipakai oleh dokter di kelompok-kelompok lain. Setelah meminum obat itu dan beristirahat sejenak, maka Kuzan pun akan mampu untuk bangkit kembali dan bertarung walau tidak seperti sebelumnya. Terlihat Kuzan langsung membekukan sebagian luka yang diterimanya sembari berjalan menempatkan diri. Aksi-aksi Kuzan di Pulau Hachinosu masih akan dibutuhkan oleh pihak bajak laut Kurohige karena dia adalah komandan Titan yang paling kuat di antara para komandan Titan yang lain. Apalagi saat ini Katakuri dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju Pulau Hachinosu juga. Katakuri ingin balas dendam kepada Kuzan karena telah membekukan Cracker dan juga mencuri puding. Jadi akan lebih epik jika saat Katakuri datang nanti Kuzan masih bisa bertarung sehingga kita bisa melihat bentrokan antara dua karakter menarik ini. Beralih ke area lain, ada kelanjutan dari pertarungan Bogart melawan Vasco Shot. Vasco tidak sendirian karena dia ditemani oleh banyak orang, baik dari bawahan Kurohige maupun dari para aliansi. Namun dengan kecepatan dan kekuatan dari Bogart, teknik-teknik tebasannya bisa menumbangkan banyak rekan dari Vasco Shot dengan sangat mudah. Melihat jumlah rekannya yang semakin menipis, membuat Vasco mulai mengambil tindakannya lebih serius. Dia memakai suatu teknik dari kekuatan buah iblis miliknya. Seperti
Seperti yang kita tahu, buah iblis Vasco Shot adalah paramisia berkekuatan alkohol atau minuman keras. Dengan kemampuan dari buah iblis itu, dia membuat para rekannya yang ada di sana menjadi sangat mabuk. Tapi itu bukan mabuk biasa, melainkan semacam mode mabuk yang membuat mereka menjadi semakin kuat dan bertarung tanpa rasa takut. Memang dalam mode ini, rekan-rekan Vasco itu menjadi menyerang secara tidak beraturan, tapi justru itulah yang membuat mereka menjadi semakin merepotkan. Gerakan yang tidak beraturan dari orang-orang mabuk itu tidak bisa dibaca dengan Kenbunshoku Haki, sehingga yang bisa Bogart lakukan hanyalah menggunakan insting saja. Bogart pun langsung memakai berbagai teknik tebas dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Nah, selain menggunakan insting yang tajam, Bogart pun beberapa kali melancarkan tebasan secara acak, sehingga serangan-serangannya itu berhasil mengenai para musuh yang sedang mabuk itu dengan sangat telak. Kemudian di tempat lain ada pula pertarungan Smoker melawan salah satu aliansi Kurohige yang cukup kuat. Setelah berduel beberapa waktu, Smoker bisa menang dengan suatu teknik baru dari kekuatan logia asap miliknya. Nah, rupanya Smoker ini telah mengalami peningkatan kekuatan yang cukup signifikan sehingga dia bisa mengalahkan salah satu aliansi Kurohige itu dengan cukup cepat. Meski begitu, Smoker tampak mengalami beberapa luka dari musuhnya itu. Ini adalah hal yang wajar karena memang musuh yang dia hadapi itu menguasai Busoshoku Haki dengan sangat baik sehingga dia bisa mengatasi tubuh logia asap Smoker. Setelah mengalahkan aliansi Kurohige itu, Smoker pun langsung mendekati Tashigi dan keduanya mulai bertarung bersama melawan para anak buah bajak laut Kurohige yang seolah tak ada habisnya. Nah, jumlah para bajak laut yang sangat banyak itu memang bukan hal yang aneh karena medan pertempuran di sini adalah Pulau Hachinosu yang merupakan pulau para bajak laut. Di area lain pulau tersebut ada Koby yang sedang bertarung melawan salah satu aliansi Kurohige dengan bounty sebesar 550 juta berry. Di sini, Koby memakai beberapa teknik tinju berskala kecil tapi mampu dihindari oleh musuhnya itu. Kemudian, giliran sang musuh yang balas menyerang dengan senjatanya, tapi Koby mampu untuk menangkis. Koby pun mulai mengambil ancang-ancang untuk memakai suatu teknik baru. Sementara itu, Helmeppo yang berada di dekat sana masih melawan banyak bawahan lemah, tapi karena berjumlah banyak tidak mudah untuk mengalahkan semuanya. Vice Admiral Momo Usagi dan Tokikake yang sedang memulihkan diri usai kehabisan tenaga setelah bertarung melawan Seraphim Jinbe menonton pertarungan Koby dan Helmeppo. Momo Usagi bilang dia ingin segera bisa bertarung lagi, tapi Tokikake berkata istirahatlah dulu untuk memulihkan tenaga karena Momo Usagi tak perlu mengkhawatirkan Helmeppo dan Koby. Dari apa yang Tokikake lihat, dua marinir muda itu bisa bertarung dengan sangat baik. Jadi, Momo Usagi tidak perlu merasa cemas. Kemudian, ada pula pertarungan di area lain yang menampilkan Vice Admiral Prince Grus dan juga Kujaku melawan Seraphim Mihawk. Mereka awalnya kerepotan untuk mengalahkan Seraphim, sehingga Grus punya rencana untuk sekedar menghentikannya saja. Rencana pun sudah mulai dijalankan, di mana Kujaku dan para bawahan marinir di sana menyerang Seraphim bersama-sama untuk mengalihkan fokusnya. Kemudian, begitu ada kesempatan, Prince Grus maju dan melancarkan pukulan yang sangat kuat. Seraphim yang terkena telak serangannya itu pun seketika langsung terpental. Di bagian belakang, Prince Grus sudah menciptakan golem dari kekuatan buah iblis tanah liat miliknya. Namun, ini bukan golem biasa, melainkan golem dengan ukuran yang lebih besar daripada golem yang sebelum-sebelumnya. Nah, golem itu pun segera menangkap dan menahan tubuh Seraphim. Prince Grus berkata, golem ciptaannya itu bisa bertahan cukup lama, asalkan tidak terkena serangan-serangan kuat dari para musuh. Jadi, dia juga menciptakan beberapa golem yang lebih kecil untuk melindungi golem besar yang menahan tubuh Seraphim. Walau strategi ini berjalan dengan baik, belum diketahui berapa lama golem tersebut bisa menahan Seraphim Mihawk itu. Sebab, Seraphim pasti akan berusaha mencari cara untuk meloloskan
melepaskan diri. Mengingat memang Seraphim itu bukan robot biasa, tapi memiliki pikiran cerdas dan bisa beradaptasi. Beralih ke bangunan tengkorak di Pulau Hachinosu, Building Snake masuk ke sana dan melihat teman-temannya sedang bertarung melawan sebagian komandan Titan Kurohige. Beralih ke tempat lain, Building Snake pun segera membantu mereka. Shiryu pun mengeluh karena dengan adanya semakin banyak kru Agami di dalam Sanga, maka rencana Kurohige akan semakin sulit untuk dilakukan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, para komandan Titan itu memang hendak melaksanakan perintah dari Kurohige untuk melaksanakan suatu rencana rahasia. Tapi mereka kesulitan karena dihalangi oleh para kru bajak laut Agami. Kemudian diperlihatkan area pelabuhan. Garp yang telah mengalahkan Shiki dan juga telah menjalani banyak pertarungan sebelum itu, kini sedang kelelahan dan mencoba memulihkan sedikit tenaga. Diam-diam ada Van Augur yang melihatnya di sana. Sebelumnya Van Augur memang sempat kabur dari Yasop dengan kekuatan teleportasi yang dia miliki. Rupanya sambil kabur itu, dia mengambil kesempatan untuk menyerang Garp yang sedang kelelahan. Van pun kini menargetkan Garp untuk segera ditembak, tapi untungnya Sengoku menyadari itu sehingga dia menangkis serangan dari Van Augur. Sengoku juga segera mendekati Van Augur dan langsung menyerangnya dengan serangan shockwave. Seketika Van Augur terguncang hebat sembari mengerang kesakitan akibat serangan Sengoku. Hal ini terjadi karena disertai tekanan haki dalam serangan shockwave Sengoku, sehingga membuat Van Augur tidak bisa bergerak. Sembari menahan rasa sakit, Van Augur mencoba teleportasi. Harus diakui bahwa memang kekuatan Wapu-Wapu no Mi milik Van Augur adalah salah satu buah iblis yang paling bagus karena membuat penggunanya bisa berteleportasi sesuai keinginannya. Beralih ke tempat lain, Pulau Karibari kembali disorot. Pasukan yang dikirim oleh Kaisar Dunia Bawal bernama Giberson untuk membantu Cross Guild melawan Angkatan Laut sudah mulai memasuki pulau. Jumlah mereka sangat banyak sehingga membuat para marinir menjadi cukup kerepotan. Beberapa Vice Admiral dan Seraphim Kuma pun mencoba untuk menghadang, tapi tetap saja banyak dari para pasukan itu yang bisa menerobos semakin jauh. Kemudian diperlihatkan Fujitora yang sudah selesai mengumpulkan tenaga. Dia pun harus memilih apakah akan membantu Ryogoku untuk kembali bertarung melawan Mihawk atau terlebih dahulu menolong para marinir yang sedang kerepotan di sana oleh kemunculan dari pasukan besar Giberson. Fujitora harus menentukan mana yang lebih penting. Berpindah ke tempat lain lagi, seorang satria suci yang dikirim untuk membantu Vivi telah berkumpul bersama agen-agen CP0 yang juga memang punya misi yang sama. Nah, para agen CP0 itu telah mengalahkan pasukan bayaran dari Morgans sehingga kini mereka bertemu dengan sang kesatria suci dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Ternyata, sebelum ke sana, kesatria suci itu sudah melakukan banyak hal besar. Pertama, dia sudah memerintahkan agen-agen pemerintah dunia untuk pergi ke berbagai tempat terlebih dahulu agar mereka bisa memantau apakah ada balon udara Morgans yang lewat di sana atau tidak. Kedua, dia sudah berkoordinasi dengan markas-markas cabang marinir di berbagai tempat untuk ikut memantau area udara juga. Jika mereka melihat balon udara Morgans terbang lewat di sana, mereka harus segera mengejar dan juga melapor. Berpindah menyoroti kantor Morgans, rupanya saat ini mereka sudah mendarat di salah satu pulau yang tidak berpenghuni. Mereka bertujuan untuk bersembunyi sementara waktu. Morgans memutuskan untuk bersembunyi karena dia sudah mendapat informasi bahwa seorang satria suci mulai ikut memburu mereka. Wapol pun tampak lega karena bisa bersembunyi di tempat yang aman. Tapi ternyata kesatria suci tadi juga sudah mempertimbangkan kemungkinan ini. Jadi selain menyuruh agen-agen dan marinir untuk memantau udara, dia pun telah mengirim beberapa agen untuk pergi ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni dan mencari apakah balon udara Morgans mendarat di sana. Rupanya kesatria suci yang satu ini sangat cerdas sehingga rencananya satu langkah di depan Morgans. Setelah itu cerita juga memperlihatkan lokasi lain yang jauh dari sana, tempat para kapten divisi armada besar bajak laut Straw Hat sedang berada saat ini. Sebelumnya mereka bertempur melawan pasukan angkatan laut dan kelompok bounty hunter sekaligus. Namun bos dari para bounty hunter itu sudah dikalahkan oleh Cavendish, sehingga kelompok bounty hunter itu pun memutuskan untuk segera mundur. Kini tersisa para angkatan laut saja yang harus dilawan di sana. Tapi Orlumbus punya rencana yang lebih bagus daripada terus melawan dan tidak ada habisnya. Lebih baik mereka langsung pergi saja, sebab ada kemungkinan angkatan laut masih punya
sepertinya banyak bala bantuan yang akan munculan lagi. Orlumbus pun mulai mempersiapkan rencana itu dengan sangat hati-hati agar semuanya bisa lolos dengan selamat. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!